Assalamualaikum sob. Saya adalah salah satu penjaga sekolah alias tukang kebun alias kalau sekarang dinamakan OLO atau operator layanan operasional. Itu kalimat yang ada di formasi pendaftaran P3K pada tahun 2024 ini. Ya, sekedar informasi, pada tanggal 1 mulai 1 Oktober 2024 itu ada pengangkatan P3K tenaga non teknis yang diutamakan yaitu K2, yang kedua yaitu guru atau bidan yang sudah lama ya tentunya, atau tenaga teknis lain yang sekurang-kurangnya telah bekerja selama 2 tahun berturut-turut sampai saat sekarang yang namanya terdata di BKN. Nah, untuk periode yang pertama ini persyaratannya seperti itu. Nah, teman-teman penjaga ya ada di sini di kecamatan kami itu ada sekitar 8 orang yang ikut K2. Itu bisa dibilang mereka itu mulai bekerja sudah 2003, sebelum 2003 itu sudah mulai bekerja. Nah, saya kebetulan baru mulai 2005 pertengahan baru mulai. Pokoknya pas ada pendataan pas waktu dulu itu saya masuk di sekolah itu setelah adanya surat dari Bapak Bupati kalau tidak, seingat saya Bapak Bupati ya, pokoknya ada SK kalau tidak boleh mengangkat tenaga apapun setelah Desember 2024. Begitu. Ya. Sepertinya seperti itu ya. Seingat saya karena dulu itu saya nggak begitu apaan sih, yang penting lulus sekolah, kerja, bisa mencari penghasilan sendiri, terus ya support dari orang tua juga karena ijazahnya kebetulan SMA jadi tidak nganggur, ijazahnya bisa buat melamar jadi penjaga sekolah. Jadi sudah dikasih tahu kalau sebetulnya saya mulai masuk itu sudah terlambat, tapi ya nanti di kemudian hari tetap masih ada kebijakan-kebijakan. Ya saya sudah pasrah saja, yang penting kerja gitu, karena saya sudah merasakan kerja menjadi tukang kayu. Ya saya kira ya sulit karena skill saya memang di bawah rata-rata. Terus menjadi tukang ukir ya juga skill saya di bawah rata-rata. Jadi mumpung ijazah saya SMA, SMK, saya masuk ke SD menjadi penjaga. Nah, pekerjaan penjaga itu dulu saya kira ya enak ya, memang enak. Datanya pagi sekali, dulu itu pagi sekali. Pokoknya habis subuhan sampai sini terus bersih-bersih,
paling jam 9 jam 10 memang sudah tidak ada kegiatan ya, karena dulu sekolah kami itu bisa dibilang sekolah yang ketinggalan, belum ada ya tidak ada yang perlu dikerjakan lah. Mengerjakan ya cuma sedikit. Setelah berjalannya waktu ya ada pembangunan, rehab, terus ada tambahan lokal, tambahan ini, tambahan itu. Nah, jadi saya merasa semakin lama pekerjaan saya itu kok tidak ada apa ya namanya, titik akhirnya gitu. Bahkan kalau sampai sehari pun saya bekerja, itu saya mungkin cuma maksimal bisa menyelesaikan antara 0 sampai 100% itu paling cuma 50% itu sudah maksimal. Seharusnya di SD kami itu penjaganya 2. Karena penjaga sekolah itu ternyata bukan hanya bersih-bersih saja, tapi ada bersih-bersih, terus merapikan taman, terus jadi pesuruh kesana kemari, terus ada lagi keamanan. Nah, terkadang jadwal pekerjaan kita itu saling bertabrakan ya. Contohnya seperti saat ini. Seperti saat ini kan saya kebetulan kena cacar air. Nah, tapi ya ini sih inisiatif saya sendiri ya. Karena memang sepertinya tidak ada yang bisa menggantikan saya. Saya isolasi mandiri di rumah. Tapi bagaimana menghandle pekerjaan di sekolah? Jadi saya sebelum guru-guru absen, saya bersih-bersih dulu. Habis itu pulang. Setelah guru-guru pulang, saya kembali menutup pintu sama bersih-bersih. Begitu seterusnya. Saya sih dapat izin dari dokter 3 hari. Tapi kemungkinan cacar air itu bisa sampai seminggu 2 minggu mungkin. Tapi mau gimana lagi? Mau saya tinggal? Yang penting sudah dapat surat cuti dari dokter, keterangan sakit. Tapi kita tidak bisa lepas begitu saja. Kalau guru kan misalnya kan enak. Kelas misalnya guru kelas, wali kelas 1 misalnya. Kelas 1 gurunya tidak hadir misalnya. Minta tolong tetangga kelasnya, kelas 2 disuruh mengawasi, dikasih tugas. Nah, itu kan enak gitu. Tapi saya lah, siapa? Masa mengerahkan murid-murid? Ya seharusnya murid-murid sih kalau memaksimalkan piket sih bisa saja ya. Tapi ya saya nggak bisa berbicara banyak. Itu yang seharusnya memerintah itu kan kepala sekolah dan gurunya. Saya kan nggak mungkin. Ya saya juga masih berharap. Tadi kan gelombang 1 periode pertama pendaftaran P3K itu bulan Oktober ini. Kebetulan saya sudah hampir mungkin ada 18 tahun mungkin ya, belum masuk data BKN. Padahal ada yang operator itu belum ada 10 tahun bisa masuk data BKN. Aku juga tidak tahu. Ya namanya nasib ya. Padahal penjaga sekolah itu kan sudah ada dari dulu. Operator kan formasinya kan baru-baru aja sih.
baru ada musim online ini, baru ada data-data elektronik. Zaman dahulu kan surat masih penjaga yang mengirimkan, masih manual. Ya itu mungkin rezekinya mereka, rezeki manusia memang beda-beda ya. Ya saya cuma berharap gelombang 2 ini nanti memang benar ada. Rencananya sih insya Allah November beritanya. Semoga memang ada. Minta doanya juga teman-teman, sobat-sobat semua. Dan bagi sobat-sobat yang mengalami seperti saya, tetap semangat, kita sudah terlanjur jegur, sudah terlanjur terjun. Ya. Jadi dinikmati saja. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.